Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ardianti. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 psikologi olahraga yang berjudul belajar keterampilan gerak. Baik, menurut McGill dan Anderson tahun 2016, belajar itu memiliki 3 pokok utama. Yang pertama adalah belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Misalnya, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Contohnya seperti saya yang awalnya tidak tahu mengenai apa itu psikologi olahraga, dan setelah saya belajar dari modul, saya jadi mengetahui apa itu psikologi olahraga. Dan yang kedua adalah perubahan ini terjadi relatif lebih permanen, jadi menetap dan tidak sementara. Dan yang ketiga, perubahan ini diperoleh melalui latihan dan juga pengalaman. Nah, jadi perubahan ini bukan sesuatu yang instan, namun perubahan ini bisa dilakukan, perubahan ini bisa berhasil dari proses latihan dan juga pengalaman. Nah, mengutip dari pandangan Bloom, ada 3 domain utama. Yang pertama adalah domain kognitif. Domain kognitif ini merupakan keterampilan daya pikir atau intelektual seorang atlet atau siswa. Lalu yang selanjutnya adalah domain afektif. Domain afektif ini ditinjau dari motivasi siswa atau atlet tersebut, perasaannya, emosionalnya, dan juga sikap atlet dan siswa tersebut. Lalu yang terakhir adalah psikomotor. Psikomotor ini merupakan gerak anggota tubuh yang dibawa kendali sistem syaraf. Nah, jadi ketiga domain ini merupakan tujuan yang dijadikan kriteria perubahan yang harus dicapai oleh atlet dan juga tingkat pemahaman atlet pada tujuan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa belajar itu merupakan suatu perubahan tingkah laku, baik dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Sedangkan hasil belajar merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan atlet terhadap tujuan latihan yang ditetapkan. Baik, di sistem penahapan dan klasifikasi ini memiliki 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kognitif. Di pendekatan kognitif ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap kognisi. Tahap kognisi ini di mana para atlet ini cukup memahami tujuan dan aktivitas yang akan dilaluinya. Contohnya, jadi di sini di tahap kognisi ini seorang siswa hanya memahami seseorang yang menjadi modelnya. Contohnya saya ambil pada perkuliahan golf. Di perkuliahan golf, tahap kognisinya di mana dosen menjadi model, memperagakan bagaimana cara mengayunkan stick agar bola bisa melambung. Nah, di sini dosen itu memperagakan tidak menggunakan stick terlebih dahulu, tapi memberikan pemahaman bagaimana tubuh dan juga posisi tangan yang benar untuk memegang stick agar nanti hasilnya efektif dan efisien. Nah, di situ para mahasiswanya memperhatikan dosen, bagaimana cara dosen menggerakkan tubuhnya, apa saja tekniknya. Di situ kami memahami, dan pada saat sesi pengamatan kami telah selesai, diberi kesempatan mahasiswa untuk mencobanya, bagaimana teknik yang sudah tadi dipraktekkan oleh dosen tersebut. Di situ kita mempraktekannya. Nah, itu disebut dengan tahap kognisi, yaitu tahap memahami terlebih dahulu, bagaimana konsepnya, bagaimana tekniknya. Nah, yang selanjutnya ada tahap asosiasi. Tahap asosiasi ini adalah tahap yang membutuhkan waktu lama, waktu berjam-jam, bahkan suatu gerakan itu bisa sempurna bila kita mengulanginya sebanyak 300 hingga 350 kali. Nah, jadi setelah tahap kognisi tadi, di tahap asosiasi ini kita melakukan drill sebanyak-banyaknya, mengulangi gerakan sebanyak-banyaknya agar hasilnya maksimal. Jadi di sini kami para mahasiswa melakukan drill cara mengayunkan stick itu bagaimana agar nanti hasilnya efektif dan efisien.
Nah, yang terakhir adalah tahap otomatisasi. Nah, di tahap otomatisasi ini, para atlet itu sudah sangat mengetahui gimana tekniknya, sudah banyak pelatihan juga, dan akhirnya kita menggerakkan para atlet tersebut akan menggerakkan secara otomatis. Baik, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua ada pendekatan kognisi sosial. Sebenarnya hampir sama dengan pendekatan kognisi sebelumnya, namun di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap observasi, di mana di sini para atlet ini hanya memahami gerakan yang ditampilkan oleh model. Jadi di sini para atlet hanya memahami gerakan-gerakan yang ditampilkan, gerakan-gerakan yang diperagakannya seperti apa, tekniknya seperti apa, bagaimana cara melakukannya. Di sini posisinya atlet hanya memahami saja dan mengamati saja. Lalu yang selanjutnya ada tahap imitasi. Di sini tahap imitasi adalah di saat para atlet tersebut sudah memahaminya, sudah melihat dan mengamatinya. Di sini para atlet tersebut mencoba menampilkan gerakan yang sudah diperagakan oleh model tersebut. Jadi di sini para atlet tersebut memperagakannya, berlatih gerakan yang sudah diperagakan. Lalu yang ketiga ada tahap kontrol diri. Nah, di sini adalah latihan secara rutin atau yang dinamakan drill agar menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan otomatisasi. Gerakan yang nantinya akan otomatis. Nah, selanjutnya ada tahap regulasi. Di sini adalah tahap penyempurnaan, yaitu tahap otomatisasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.